Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Raffi Suharti di YouTube channel Arti Makeup. Di video ini judulnya aku pengen review produk dari Skintific dan ini adalah series retinolnya. Terus menurut aku ini bisa jadi rekomendasi untuk kalian yang pengen coba-coba produk retinol dan kalian sebagai pemula gitu, kalian bisa coba produk ini karena menurut aku ini dari tingkat atau presentasi retinolnya tuh kayak rendah, jadi aman untuk pemula. Terus menurut aku ini nggak perlu lagi pakai metode sandwich. Kalian tahu kan kalau misalkan mau pakai produk retinol biasanya tuh pakai metode sandwich, jadi kayak moisturizer terus pakai retinolnya terus dilapisin lagi pakai moisturizer gitu. Biasanya itu untuk meminimalisir iritasi dan menurut aku ini produknya udah nggak perlu lagi pakai metode itu. Dan ini juga produk yang aku pakai pas kemarin aku breakout, nggak cocok sama salah satu produk, bikin jerawatan dan beruntusan gitu. Dan kalian bisa lihat nanti dari hasil review aku apakah recommended apa enggak, worth to buy apa enggak. Kalian bisa tonton videonya sampai akhir. Nah, untuk pemakaian retinol sendiri yang aman atau yang biasa digunakan itu sekitar 0,5 sampai 2%, paling tinggi itu 2%. Aku sempat cobain produk lain dengan presentasi retinolnya itu 2% dan itu bikin iritasi. Dan untuk yang Skintific ini retinolnya itu hanya 1%, jadi aman untuk pemula. Terus ditambah lagi dia tuh kayak pakai teknologi TTA dan si retinolnya itu dienkapsulasi, jadi semakin meminimalisir iritasi. Nah, ini untuk packagingnya sendiri, untuk boxnya tuh dia gold, tapi kalau misalkan dari produknya itu dia lebih ke orange gold gitu, dan ini kaca. Untuk bentuknya sama kayak serum-serum Skintific yang lainnya, dan ini volumenya itu 20 ml. Untuk teksturnya tuh dia gel ringan, bening yang agak kekuningan gitu. Untuk bulir-bulirnya ini bulir-bulir retinol, dan bulir-bulirnya itu kalau misalkan di blend dia lama-lama kayak pecah dan menyerap gitu. Untuk wanginya tipis, bukan fragrance, tapi wanginya tuh dari ingredientsnya aja, dan untuk harganya itu 129.000. Nah, untuk klaimnya sendiri dia tuh dapat membantu untuk mencerahkan kulit, membantu menjaga kelembaban kulit, dan membantu merawat kulit dari tanda-tanda penuaan. Menggunakan time release teknologi sehingga bekerja lebih cepat, efektif, dan meminimalisir iritasi. Mengandung 3 jenis retinol yang dienkapsulasi. Serumnya ini ringan dan aman untuk pemula. Terus kalau misalkan dari klaim yang lainnya tuh dia alcohol free, fragrance free, sama paraben free. Terus dia cocok digunakan untuk kulit yang atau skin barriernya itu lagi rusak. Jadi cocok banget sama kondisi kulit aku pada saat waktu itu breakout gitu. Dan dia dermatology tested sama not tested on animal. Nah, sekarang untuk hero ingredientnya sendiri, yang pertama pasti ada retinol dong. Untuk retinolnya itu 1%, di mana 1% itu tuh gabungan dari 3 jenis retinol. Ada retinol, sama hidroksipinakolon retinoat. Kalau misalkan disingkat itu HPR. Kalau misalkan dilihat dari penjelasan di sini sih, dienkapsulasinya tuh sama 5 kali ceramide. Sorry kalau misalkan aku salah. Dan kenapa sih harus dienkapsulasi gitu kan? Ya pastinya untuk meminimalisir iritasi. Jadi kalau misalkan yang bisa aku simpulkan secara singkat, si retinolnya itu nggak langsung menyentuh ke permukaan kulit kita. Jadi yang pertama tuh bersentuhan dulu sama si ceramide-nya gitu kan, lama-kelamaan sama si retinolnya. Kayak gitu sih kalau misalkan yang bisa aku simpulkan. Dan fungsi dari retinolnya sendiri, dia dapat membantu untuk mencegah tanda penuaan dan sebagai acne fighter juga. Karena tadi udah aku sebutin dia dienkapsulasi atau dilapisi dulu, dilindungi dulu sama 5 kali ceramide. Jadi untuk hero ingredients yang kedua itu ada 5 jenis ceramide yang dapat membantu untuk tetap melembabkan kulit, menjaga kelembaban kulit, dan membantu untuk meminimalisir iritasi. Terus selanjutnya dia ada 3D peptides atau 3 jenis peptid yang dapat membantu untuk mencegah penuaan juga, meminimalisir kerutan-kerutan halus di kulit. Terus dia juga ada niacinamide yang dapat membantu untuk mencerahkan, sebagai antiinflamasi juga. Terus oil control juga. Ada sodium hyaluronatnya yang dapat membantu untuk menjaga kelembaban dan dapat membantu untuk menenangkan kulit. Dia juga ada centel aceticanya yang dapat membantu untuk menenangkan kulit. Nah, selanjutnya ini info tambahan dari aku. Aku udah masukin semua ingredients yang ada di sini ke webnya skinkarisma.com dan hasilnya itu kayak gini. Dia paraben free, sulfat free, alkohol free, silikon free, allergen free. Terus kalian yang punya fungal acne juga dia aman. Dia juga minimal ingredients. Untuk ATG-nya dia ada niacinamide, ceramide, tocopherol atau vitamin E dan retinol. Untuk brightening-nya ada niacinamide sama retinol. Untuk healing skin-nya ada centel acetica dan sodium hyaluronat. Terus untuk acne fighter-nya ada retinol. Nah, untuk dry skin dia aman. Dia bagus untuk kulit yang kering. Dia ada 4 ingredients yang bagus untuk kulit kering. Terus untuk oily skin atau acne prone juga dia nggak masalah. Nah, cuman dia ada 1 ingredients yang nggak cocok sama kulit yang sensitif.
dan itu tuh retinol. Tapi tadi udah aku sebutin kalau retinolnya itu dienkapsulasi dan menggunakan teknologi TTA, jadi pastinya minim iritasi. Nah, sekarang kalau misalnya untuk cara pakainya sendiri, seperti biasa kalau misalkan serum itu digunakan setelah toner dan sebelum moisturizer. Untuk tonernya sendiri dipastikan kalian pakai hydrating toner, bukan exfoliating toner. Karena kalau misalkan exfoliating toner menggunakan AHA, BHA, PHA pastinya, dan tidak dianjurkan atau tidak diperbolehkan dicampur dengan retinol karena akan menyebabkan iritasi ke kulit. Terus dipakainya pun nggak setiap hari. Kalau misalkan kalian sebagai pemula, kalian bisa coba 1 minggu tuh 1 kali. Terus kalau misalkan ngerasa nggak ada permasalahan apapun, nggak ada efek negatif gitu, kalian bisa tingkatin frekuensinya di seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali gitu. Kalau misalkan aku pribadi pakainya tuh diselang-seling, jadi misalkan kayak Senin, Rabu, Jumat, nanti balik lagi ke Senin, Rabu, Jumat kayak gitu. Dan untuk teksturnya aku suka banget, dia kayak ringan, mudah menyerap gitu, nggak bikin becek-becek, nggak ada sama sekali becek-becek gitu. Cuman dia kayak bikin mengkilap-mengkilap yang sehat gitu loh. Dan pertama kali aku pakai tuh aku pakai di jidat dulu, dan kerasa banget pas pertama kali pakai bikin kulit jidat aku tuh kayak kencang gitu loh. Kerasa banget kan, yang ini pakai, yang ini enggak, dan ini tuh kayak ngerasa kenceng gitu kulitnya. Terus aku liatin dulu, tunggu beberapa jam gitu, dan kayaknya sih nggak ada masalah sama sekali gitu kan. Terus aku cobain ke area pipi, dan pada saat itu kan area pipi aku lagi breakout dan jerawatan beruntusan segala macam. Pas pertama kali pemakaian dia tuh kayak ada rasa cekak-cekit dulu ke jerawatnya, tapi setelah pemakaian 2 kali dan selanjutnya itu nggak ada sama sekali rasa cekak-cekitnya. Oke, sekarang untuk moisturizernya. Untuk moisturizernya itu persentase retinolnya itu 0,5%, jadi lebih rendah daripada yang serumnya. Dan untuk retinolnya pun sendiri sama, ada 3 jenis retinol, retinol, sama hidroksipinakolon retinoat. Menggunakan teknologi yang sama juga, yaitu TTA, dan retinolnya itu dienkapsulasi. Packagingnya dia jar orange gold gitu, bentuknya sama kayak moisturizer varian lainnya. Dapat spatulanya juga, dan spatulanya itu kecil, jadi disimpan di bagian tutupnya ini. Untuk volumenya dia 30 gram, teksturnya gel watery kekuningan gitu, plus ada bulir-bulir encapsulated retinolnya juga. Wanginya tipis, lebih tipis daripada serumnya. Untuk harganya itu dia 139.000. Untuk klaimnya sendiri, dia dapat meminimalisir iritasi karena menggunakan teknologi time release, dapat mencegah penuaan dini seperti kerutan dan garis halus, mengunci kelembaban kulit, membuat kulit lebih kenyal dan halus, teksturnya ringan dan aman digunakan untuk pemula. Alcohol free, fragrance free, paraben free, dermatology tested, dan cruelty free. Nah, sekarang kalau misalnya untuk hero ingredientnya sendiri, untuk yang moisturizer ini sebenarnya kayak mirip-mirip sama yang serumnya. Cuman kalau misalkan yang serum tuh kan dia ada 1% retinol, untuk yang ini tuh dia 0,5% retinol. Terus untuk hero ingredients yang lainnya sama, dia ada 5 kali ceramide juga, ada centella acetica, niacinamide, sama sodium hyaluronat. Cuman yang membedakan itu dia ada kolagennya, terus ada ferulic acid. Kalau misalkan ferulic acidnya sendiri dia sebagai anti-aging, untuk yang kolagennya itu dapat menghaluskan kulit. Kalau dilihat dari Skin Karisma pun dia paraben free, sulfat free, alkohol free, silikon free, EU agent free, terus minimal ingredients juga. Cuman kalau misalkan kalian yang punya fungal acne ini kurang cocok. Untuk anti-agingnya dia ada niacinamide, ceramide, ferulic acid, dan retinol. Untuk brightening-nya dia ada niacinamide dan retinol. Untuk penyembuhan lukanya atau healing skinnya dia ada centella acetica extract dan sodium hyaluronat. Dan untuk acne fightingnya ada retinol. Untuk dry skin dia bagus. Untuk oily skin juga dia nggak masalah, tapi tetap ini ada ingredients yang kedetek nggak cocok untuk kulit yang sensitif, dan itu retinol. Nah, selama aku pakai kedua produk ini aku nggak ada sensasi negatif atau efek negatif di kulit aku, jadi kayak aman aja di kulit. Untuk teksturnya aku suka karena dia kayak mudah menyerap, gak bikin lengket, jadi kayak keduanya tuh sama-sama watery gitu. Untuk garis-garis halus atau menyamarkan tanda-tanda penuaan dini sih aku nggak tahu ya, kalau misalkan itu kan kayak harus jangka panjang gitu kan. Tapi yang selama aku rasain dia kayak bikin kencang ke kulit, bikin mencerahkannya juga, terus membantu banget untuk beruntusan dan jerawatan. Karena waktu itu tuh kayak bener-bener geradakan banget di area sini dan di area sini. Terus jerawatnya itu yang kayak apa sih, ada nanahnya di tengah gitu. Itu bisa bantu banget untuk mengeringkan si jerawatnya. Aku juga udah sempat liatin before after ini di video yang Makeworks Clay Mask yang skintific juga, karena aku juga pakainya itu diselang-seling sama masker itu. Terus kemarin tuh kayak di akhir-akhir Agustus aku ada muncul jerawat di area sini. Itu tuh kayak besar banget. Kalau misalkan dipegang rasa banget ngejendol. Aku nggak tahu sih itu karena menstruasi atau apa, tapi memang pada saat itu jadwalnya mau menstruasi gitu kan. Dan itu dalam 3 hari
dia kayak mempercepat si munculnya jerawat dia, jadi dia kayak ke permukaan gitu, terus lama-lama bikin kering. Jadi kurang lebih penyembuhan jerawat yang kayak gini itu di aku 10 hari. Untuk pemakaiannya sama, di malam hari aja. Dan kalau misalkan kalian yang pengen coba tapi pengen coba salah satunya dulu, kalau misalkan dari aku pribadi, aku lebih saranin ke moisturizernya dulu, baru kalau misalkan kalian ngerasa cocok dan pengen proses yang lebih cepat gitu kan, kalian bisa pakai ditambah sama serumnya. Jadi setelah pakai toner langsung dilanjutin ke si moisturizernya aja, udah. Jadi skincare malamnya tuh kayak gitu aja. Terus kalau misalkan kalian ngeh atau misalkan kalian sering liatin video aku, kalian juga pasti tahu aku kayak struggle banget sama jerawat. Kayak sebenarnya kayak si jerawatnya tuh nggak terlalu banyak, cuman ya tetap mengganggu gitu kan. Dan dari sekian banyak hero ingredients kayak retinol, salicylic acid, terus atau apapun gitu kan yang dapat membantu untuk menyembuhkan jerawat, menurut aku untuk retinol ini yang paling cepat efeknya sih. Oke, kurang lebih kalau misalkan review dari aku cukup sekian, dan semoga videonya tuh lengkap, reviewnya lengkap dan jelas. Kalau misalkan kalian yang masih punya pertanyaan, kalian bisa komentar di bawah. Sekarang saatnya aku pamit. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video aku. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih buat kamu yang udah nonton video aku. Jangan lupa ditonton juga video-video yang lainnya.